Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku adalah Hafiz Sufianbia. Aku berasal dari kelompok 13. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, dan saya juga mewakili dari kelompok saya yang akan mempresentasikan mengenai tata kelola sungai. Yang pertama adalah latar belakang. Tata kelola yang baik atau good governance merupakan suatu konsep tata kelola yang sangat diperlukan sekarang ini. Good governance juga diperlukan untuk mengelola sumber daya air seperti sungai. Sungai merupakan salah satu sumber daya air yang memerlukan pengelolaan dengan baik. Tata kelola sungai masuk ke dalam ranah tata kelola das atau daerah aliran sungai. Suradi Sastra dan Effendi Pasandaran memaparkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan untuk menopang kehidupan manusia dan kehidupan pada umumnya, baik makro maupun mikroorganisme di wilayah das dan sekitarnya. Dari sini kita tahu bahwa memang tata kelola sungai ini diperlukan untuk memperbaiki daerah aliran sungai, di mana fungsi sungai diperlukan untuk memperbaiki daerah aliran sungai. Fungsi sungai ini sebagai pendukung utama kehidupan, pembentuk ekosistem, dan juga sebagai tempat penyalur air dapat berjalan sebagaimana mestinya. Das, daerah aliran sungai, merupakan ekosistem tempat air dan lahan berinteraksi, yang mana air hujan yang jatuh dalam wilayah das mengalir menuju sungai yang sama dari hulu ke hilir. Nah, dalam kajian ini kita akan terfokus pada das Ciliwung, yang mana dalam hal ini kita akan menganalisis bagaimana kondisi das Ciliwung dan juga hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan. Pembahasan mengenai das Ciliwung juga mengarah pada bagaimana sistem tata kelola yang digunakan, mengingat das Ciliwung ini meliputi beberapa wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta di bagian hilir, seperti itu. Selanjutnya yaitu melihat kondisi daerah aliran sungai Ciliwung. Nah, sungai Ciliwung ini membentang sepanjang 120 km dari hulu yang terletak di daerah Bogor, di mana meliputi beberapa kawasan yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua. Sedangkan kawasan hilir berada di daerah pantai utara Jakarta. Luas daerah aliran sungai atau das Ciliwung seluas 387 km persegi. Sungai Ciliwung dipandang sebagai aliran sungai yang strategis dan juga memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan sistem drainase di wilayah tersebut. Namun perlu juga kita ketahui bahwa saat ini kondisi das Ciliwung sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, daerah aliran sungai das Ciliwung mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai permasalahan. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi, dan juga meningkatnya erosi dan sedimentasi yang terjadi terlalu tinggi. Das Ciliwung bagian hulu sudah terjadi banyak sekali alih fungsi lahan, yang mana menyebabkan beberapa kerusakan fungsi dari das Ciliwung itu sendiri. Pada tahun 1989, hutan di bagian hulu memiliki luas 37.000 ha dan luas dari lahan terbangun seluas 27.000 ha. Namun pada tahun 2013, luas hutan di bagian hulu berkurang menjadi 32.000 ha dan luas lahan terbangun bertambah menjadi 75.000 ha. Selain itu, daerah yang menyumbang kerusakan paling signifikan yaitu daerah yang terdapat pemukiman. Penggunaan lahan yang berkurang baik di daerah hilir yang menyebabkan kontribusi aliran permukaan dari daerah hilir sebesar 57,56%, sedangkan dari daerah hulu dan tengah berkontribusi sekitar 42,44%. Selain itu, adanya bangunan-bangunan liar di bantaran sungai juga menyebabkan lembar sungai mengalami penyempitan dan erosi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perubahan aspek sosial dan ekonomi yang secara cepat mengubah wajah Ciliwung. Dari kondisi das Ciliwung, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi di atas, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menjadi persoalan serius. Uraian permasalahan dari kondisi das Ciliwung ini. Nah, berdasarkan uraian mengenai kondisi das Ciliwung, maka hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti sering terjadinya banjir di Jakarta sebagai bagian dari hilir das Ciliwung, hilangnya daerah resapan air di bagian hilir, juga menjadi sebuah persoalan dari pengelolaan das Ciliwung. Banjir yang hampir setiap tahunnya melanda wilayah ibu kota merupakan akibat dari kondisi das Ciliwung yang sangat memprihatinkan. Erosi dan sedimentasi yang terus meningkat akan membuat aliran sungai Ciliwung menjadi dangkal dan menyumbat aliran sungai. Tidak hanya itu, banyaknya bangunan liar di bantaran sungai Ciliwung juga menjadi salah satu faktor terjadinya banjir. Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, sehingga hal ini menyebabkan semakin sempitnya daerah aliran sungai Ciliwung. Nah, dari sini kita bisa melihat apabila curah hujan yang sangat tinggi melanda, das Ciliwung tidak akan sanggup menampung
debit air karena kondisi sungai yang dangkal akibat dari sedimentasi dan erosi. Penyempitan aliran sungai karena banyaknya bangunan liar di bantaran sungai. Kemudian pencemaran air sungai juga menjadi persoalan yang serius. Kesadaran masyarakat di wilayah tersebut akan pentingnya menjaga kebersihan sungai masih sangatlah rendah. Hal ini bisa kita lihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah dan limbah di sungai. Terjadi banjir di wilayah hilir juga menjadi akibat dari hilangnya daerah resapan air di wilayah hulu. Hal ini karena maraknya alih fungsi lahan di bagian hulu yang menyebabkan luas hutan semakin berkurang. Padahal, hutan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai daerah resapan air. Dari uraian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa hal-hal yang menjadi persoalan dalam Das Ciliwung adalah pertumbuhan masyarakat yang sangat tinggi dan persoalan mengenai alih fungsi lahan yang sering terjadi. Hal ini menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam pengelolaan Das Ciliwung. Pengelolaan Das Ciliwung tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun harus ada keterkaitan antar pihak yang satu dengan yang lainnya. Namun, otonomi daerah menyebabkan pengelolaan Das Ciliwung menjadi tumpang tindih. Das Ciliwung merupakan das lintas provinsi yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang mana juga meliputi beberapa daerah kabupaten atau kota. Untuk itu, dalam pengelolaannya harus ada kesinambungan antar daerah agar persoalan yang ada dapat segera teratasi, yaitu adalah analisis sistem pengelolaan Das Ciliwung. Untuk mengelola Das Ciliwung, kita dapat menerapkan Good Environmental Governance. Konsep ini digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan untuk meminimalisir dampak negatif dari perilaku kelembagaan terhadap kondisi lingkungan. Nah, jika merujuk pada konsep ini, alat yang dijadikan pemerintah adalah birokrasi, di mana dalam Good Environmental Governance di Indonesia berkembang dengan sangat birokratis. Birokrasi akan bekerja dan memiliki kontribusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang berkembang, di mana inti daripada konsep ini terletak pada kebijakan yang dibuat oleh alat pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan. Dengan konsep ini, pengelolaan lingkungan hidup bersifat multi dan lintas stakeholder, yang dalam hal ini akan meliputi interaksi antara pemerintah, pusat, dan daerah, pemerintah dengan masyarakat, dan juga antar masyarakat. Namun dalam penerapannya, pemerintah akan cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola Das Ciliwung karena pemerintah pusat tidak memiliki otoritas yang cukup kuat pada pemerintah daerah karena sistem otonomi daerah yang menjadikan adanya batas-batas administratif. Sehingga hal ini menjadi kendala dalam berjalannya Good Environmental Governance. Sebenarnya dalam pengelolaan Das Ciliwung sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Di dalamnya diatur bahwa pengelolaan Das Ciliwung dilakukan oleh menteri yang bersangkutan yang meliputi Menteri Lingkungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2006 dikeluarkan peraturan bersama kepala daerah untuk menyusun pengelolaan Das Ciliwung, yang mana dalam hal ini Badan Kerjasama Pembangunan atau BPKS menjadi fasilitator. Nah, selain itu terdapat pula kerjasama antar daerah administratif Das Ciliwung dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dan Memorandum of Agreement. Nah, untuk membangun beberapa proyek yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dijadikan sebagai dasar hukum digugurkan karena adanya gugatan yang diajukan terhadap UU tersebut. Kemudian disusunlah kembali rencana pengelolaan DAS dalam sistem perencanaan sistem nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 60 Tahun 2013 bahwa dalam penyusunan perencanaan pengelolaan DAS pemerintah harus melibatkan para stakeholder lainnya. Di antaranya terdapat pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, kerjasama antar daerah juga diperlukan dalam pengelolaan Das Ciliwung. Namun ini bukan hal yang mudah. Hal ini bisa kita lihat pada deklarasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat yang mendeklarasikan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya air dengan cara reboisasi lahan kritis, membangun sumur resapan, dan menormalisasikan situ-situ. Tidak hanya itu, pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008. Beberapa kebijakan dan program tata kelola Das Ciliwung dinilai tumpang tindih antara daerah yang satu dan daerah yang lain oleh beberapa pihak. Hal ini mengakibatkan pengelolaan das yang kurang tepat dan tidak mengatasi permasalahan. Untuk itu, solusi yang paling tepat dalam tata kelola Das Ciliwung menurut kami yaitu yang pertama adalah pemerintah harus bisa membuat kebijakan berupa peraturan dan undang-undang dalam pengelolaan Das Ciliwung.
Hal ini dikarenakan Das Ciliwung merupakan das lintas provinsi yang meliputi 2 daerah provinsi, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang mana juga meliputi beberapa daerah administratif di kedua provinsi tersebut. Yang kedua, pengelolaan das harus menempati das itu sebagai unit pengelolaan yang mana merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah, di mana dalam pengelolaannya harus ada ketertarikan biofisik, kelembagaan, serta sosial dari mulai bagian hulu sampai hilir. Pengelolaan biofisik yang meliputi pengendalian erosi, pencegahan, dan penanggulangan lahan-lahan kritis, dan pengelolaan pertanian konservatif. Hal ini dapat dilakukan terutama di bagian hulu, karena jika bagian hulu rusak, maka bagian hilir akan menerima akibatnya. Tidak hanya itu, pada kelembagaan juga diperlukan alokasi insentif dan juga pembentukan peraturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dengan tepat. Di dalam ranah sosial, pengelolaan das akan diarahkan pada model pengembangan das terpadu, yang mana akan terdapat pertimbangan aktivitas pengelolaan das sebagai unit dari perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pengelolaan Das Ciliwung agar lebih optimal harus melibatkan seluruh stakeholder yang terencana dan terpadu sebagai unit pengelolaan. Dalam hal ini, pengelolaan das terpadu meliputi beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu keterpaduan dalam perencanaan, keterpaduan dalam pelaksanaan program, keterpaduan kebijakan-kebijakan, dan program baik dari pemerintah pusat dan daerah yang mana harus sesuai dengan sistem otonomi daerah. Lalu, keterpaduan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program, serta keterpaduan dalam pengendalian dan juga dalam menanggulangi erosi, banjir, dan permasalahan lainnya. Yang keempat yaitu adalah normalisasi Das Ciliwung dari alih fungsi lahan. Juga bangunan-bangunan liar di bantaran sungai juga harus dilakukan agar tidak mengalami penyempitan seperti yang terjadi di daerah hilir di wilayah DKI Jakarta. Pemberlakuan sanksi bagi orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga perlu dilakukan. Pemerintah harus dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Das Ciliwung, karena peran masyarakat juga penting bagi berjalannya program pengelolaan Das Ciliwung yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, dari berbagai hal yang telah kita paparkan, dari mulai kondisi Das Ciliwung yang mengkhawatirkan, kemudian di mana hal ini terjadi sebagai akibat dari erosi dan sedimentasi, alih fungsi lahan, dan juga penyempitan Das Ciliwung. Kondisi Das Ciliwung ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti banjir yang hampir tiap tahunnya melanda ibu kota, juga hilangnya daerah resapan air di bagian hulu sebagai akibat dari alih fungsi lahan yang semakin meluas. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam menangani Das Ciliwung juga bukan hal yang mudah. Das Ciliwung merupakan das skala nasional yang mana meliputi 2 wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat dan DKI. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan yang tepat. Konsep good environmental governance dapat diterapkan dalam tata kelola Das Ciliwung. Namun dalam pelaksanaannya, sistem otonomi daerah yang menjadi kendala tersendiri. Tidak hanya itu, peraturan dan undang-undang juga dibuat sebagai dasar dari tata kelola Das Ciliwung. Kerjasama antara pemerintah daerah juga dilakukan. Namun beberapa pihak masih menilai program-program dan kebijakan-kebijakan yang menjadi rencana pengelolaan dinilai masih tumpang tindih. Untuk itu perlu ada sistem pengelolaan das terpadu dalam mengelola Ciliwung. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hafiz Sufian Bia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.